ing walang sangit, walang wangi, walang sungsang, walang kidung, walang tekek, demit kabeh. Dekatkan. Ini sebuah mata, dekatkan. Lihat matanya. Fokus pada matanya. Mata. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqdabil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul awatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung Roso yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur sambung Roso, malam ini kita masih bisa bertemu, bertatap muka walau hanya lewat YouTube. Yang terpenting kita semua, baik yang belum bisa wujud di Pendopo Sambung Roso maupun yang sudah wujud di Pendopo Sambung Roso, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Yang hutangnya banyak secepatnya lunas, amin. Yang belum dapat momongan secepatnya mendapatkan momongan. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Yang belum dapat kerja secepatnya mendapatkan pekerjaan. Yang belum dapat jodoh secepatnya mendapatkan jodoh yang soleh, soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur Sambung Roso, malam ini saya ingin membahas masalah tentang pesugihan, ya, pesugihan. Jadi pesugihan, dana hibah, uang hibah, dana gaib, uang gaib, pesugihan, Nyi Ratu Kidul, Nyi Blorong, Preketek, Tetek Bengek dan sebagainya, ya. Jadi banyak sekali ritual-ritual yang sesat. Ritual-ritual yang sesat itu ritual yang gimana sih sebenarnya? Ritual yang sesat itu adalah ritual yang jauh dari syariat atau keluar dari garis syariat. Masya Allah, subhanallah. Sedulur Sambung Roso, jauh lebih hati-hati, terutama kalian yang mungkin hutangnya banyak, ya. Akhirnya
kepingin menempuh jalur instan agar hutangnya cepat lunas. Kalian yang kerja nggak kaya-kaya, menempuh jalur instan supaya cepat kaya. Ingat pesan saya sebelum semua. Di dunia ini nggak ada yang instan. Kopi instan pun buatnya itu berproses. Cara mensajikannya, menikmatinya pun berproses. Itu kopi instan. Dalam penciptaan manusia di dunia ini pun tidak instan. Bukan dalam waktu 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan kita diciptakan. Tapi proses hingga 9 bulan disempurnakan Allah. Betul apa betul? Ya harus betul. Karena jawabannya cuma 2. Betul atau betul. Gak ada yang salah. Ya. Jadi ada kabar yang viral saat ini, yaitu pesugihan di acara pesta dan sebagainya. Ya, itu saya anggap kalau saya belum melihat secara langsung bisa hoax bisa enggak ya. Tapi kalau ada kenyataannya ya memang namanya pesugihan itu mesti dikonotasikan buruk. Padahal apapun yang kita lakukan yang niatnya untuk agar kita kaya itu disebut pesugihan. Contoh, kita kerja supaya kita kaya itu namanya pesugihan. Ritual, contoh zikir, kita zikir agar supaya kita kaya, itu sebenarnya proses menuju OTW proses ritual pesugihan. Nah, maka saya sering mengingatkan, kalau kalian zikir, kalau kalian wirid, kalau kalian beribadah, niatkan untuk Allah. Ya, karena apa? Gak ada orang di dunia ini yang sugih. Karena yang maha sugih siapa? Allah. Ya, ini saya ingatkan. Banyak sekali tuh, Masya Allah, yang mengikuti ritual-ritual nama Aki Marjono kayak Aki Oman Surogento kayak kalau Aki Oman Surogento ini bukan Aki nih. Beliau ini sosok yang luar biasa ini, Aki Abah Oman Surogento ya. Alhamdulillah sedulur samurasa. Apa Oman kopinya udah siap nih. Subhanallah. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur samurasa dulu biar semangat. Mental kaya teko kabeh. Wujud. Ayo kita belajar edukasi. Yang pingin kaya, wujud ya. Yang masih bermental miskin, wujud. Datang, open minded sekarang. Saya ajarkan gimana caranya merubah hidup jadi orang yang kaya, hati, kaya, harta. Masya Allah, mati masuk surga. Amin, saya doakan semua yang wujud mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik dan tidak meninggalkan hutang. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayo komentar. Ki bisa belajar penarikan pusaka. Saya katakan dalam tayangan saya yang lalu, penarikan pusaka itu tidak ada belajarnya. Ya, penarikan pusaka itu nggak ada belajarnya. Kalau ada training gemblengan penarikan pusaka itu hoax, ya, bohong, nggak ada. Semua ilmu itu bisa dipelajari. Tapi jauh lebih baik belajarlah ilmu Allah, fokuskan belajar agar kita tetap di jalan Allah, agar kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, agar kita bahagia di alam dunia ini. Jangan belajar yang aneh-aneh wis, ya. Udah gak usah belajar tarik pusaka dan sebagainya. Sekarang tak edukasi, saya edukasi biar hidupmu jauh lebih bahagia tanpa batas. Mau nggak? Ada yang mau nggak kira-kira? Kalau ada 100 orang komentar mau, saya akan ajarkan pelan-pelan, saya akan edukasi. Komentar dulu, mau? Dihitung apa Oman Surogento yang mau berapa orang yang wujud. Insyaallah. Datang ke Pendopo Samoroso. Insyaallah setiap malam Jumat Legi dan Kliwon kita ritual sama-sama. Ini ritual, kalau dibilang ritual pesugihan bisa juga. Kalau dibilang ritual mendekatkan diri pada Allah bisa juga. Karena apa? Yang datang banyak hajatnya. Ya, dan alhamdulillah banyak juga yang sudah terbantu. Ya, alhamdulillah. Karena apa? Niatnya hanya karena Allah datang, bukan karena banyak utang, bukan karena sakit, bukan karena gak dapat jodoh, tapi berharap ridhonya Allah. Ya, saya buka, silakan yang mau datang, tapi tetap mohon maaf harus dibatasi. Maka yang mau wujud di Pendopo Samoroso untuk mengikuti ritual saya setiap malam Jumat Legi dan Kliwon wajib WhatsApp ke nomor saya 081 217717009. Saya batasi hanya 10 orang gantian. Ayo, insya Allah dengan ritual sambung roso yang saya adakan, hidupmu berubah, ya. Dan kalian akan cerdas bersama-sama kita. Kita sama-sama belajar untuk mencerdaskan spiritual kita masing-masing. Tidak jadi korban pembodohan spiritual yang ditawarkan oleh
oknum-oknum ya, bukan dukun, bukan paranormal. Dukun dan paranormal itu ada yang asli dan baik-baik. Teman-teman spiritual itu baik-baik ya. Kalau nggak ada yang nggak baik itu oknum namanya ya. 50 lebih. Banyak ya. 50 lebih. Oke, baik. Syaratnya satu, kalian mulai sekarang bermental kaya dulu. Bermental kaya itu apa? Nggak nyinyir, nggak nafsu, nggak dengki, ya ngomongnya yang baik-baik. Nah, artinya apa? Rubah mindsetmu dulu, pola pikirmu. Ingat, Tuhan sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Prasangka itu apa? Pikiran. Jadi bagi saya, dunia ini hanya ada di dalam otak kita, di dalam pikiran kita. Apa kata pikiran kita? Pikiran mulai yang menyebabkan hidupmu seperti itu. Apa yang terjadi dalam hidupmu itu adalah sebab dari pikiranmu. Ya, akhirnya berdampak pada perilakumu. Jadi perilakumu itu dampak dari pikiranmu. Pikiranmu berdampak dalam ucapanmu, kemudian tindakanmu. Understand? Nah, saya doakan understand. Saya doakan paham, ya. Jadi buat teman-teman yang di luar negeri, ya, jangan ikut ritual pesugihan seperti itu. Kemarin ada yang WhatsApp saya, Masya Allah, ada 5 orang, nggak saya sebutkan, dari luar negeri semua. Ya, yang dalam negeri ada cuma 2. Cuman ini yang paling mengenaskan dari luar negeri. Saya sudah ketipu dana gaib, uang gaib, preketek itu dengan dukun yang namanya Kisah Mengroso. Ada lagi tuh, nomornya hampir mirip nomor 1. Hampir mirip nomor saya, hanya 1, ada 3-nya itu. Nomornya berapa? Hati-hati. Cermati ya nomornya 081217717009. Jangan salah nomor ya, mengatasnamakan saya dan gaib. Dia disuruh video saya atas nama, ini nama ngawur ya, bukan, jangan tersinggung ya. Nanti tersinggung. Plekon aja, atas nama Plekon dari Singapura. Saya telah mendapatkan uang gaib sejumlah 450 juta dari Aki Sambung Roso. Ya salam. Dari mana, Pak Oman? Aduh. Tadi ini saya klarifikasi ya. Kisah Mengroso tidak pernah menawarkan jasa dana gaib, uang gaib. Pesugihan yang saya ajarkan itu real, ya. Pesugihan putih. Ada nggak pesugihan hitam? Ada. Pesugihan hitam ini menggunakan tumbal dan di luar batas, di luar jalur syariat. Pesugihan putih gimana? Kita kembali ke Allah. Itulah pesugihan putih. Sesuai syariat. Ada lagi pesugihan putih yang nggak sesuai syariat. Ada. Namanya aja pesugihan putih. Tapi ternyata ujung-ujungnya ada yang disetubui, ujung-ujungnya seperti inilah, ada ruwet pokoknya wis ya. Jadi gini, yang pertama jadi ya sinyalnya nge-lag lagi. Alhamdulillah. Tuh ada komentar. Itu pasti komentar-komentar yang negatif itu pasti akun baru. Saya sangat yakin. Sudah jalan ya? Ya, jalan. Oke, ya kan? Jadi itu pasti yang komentar itu pasti baru, akun-akun baru, dan mereka-mereka yang bermental miskin. Tapi nggak apa-apa, kita doakan beliau dapat hidayah. Sudah wajar. Orang yang baik itu banyak musuhnya. Jangan orang yang baik, yang nggak baik itu juga banyak musuhnya. Jangan salah. Wis whatever lah, ya. Untuk saya whatever aja. Oke, kita lanjut ya. Tapi tetap nanti akan spam, kita spam. Karena apa? Nggak penting bagi kita. Ini kita saya mengedukasi biar sedulur sambung rasa, biar semangat, biar sama-sama kita berjuang untuk meraih kesuksesan. Setuju nggak? Komentar dulu dong, setuju, biar semangat ya. Saya yakin kok, dan saya tahu siapa yang dibalik komentar seperti itu hanya satu orang ya. Satu orang yang galau gundah, yang nggak pernah saya tanggepin, yang mau ada sesuatu hajat dan sebagainya ya. Karena saya ini kalau belum sudah marah, belum itu WhatsApp sudah nggak enak dan sebagainya. Mohon maaf, memang selalu saya blokir. Ya, karena bagi saya hargailah, kita kalau ingin dihargai orang lain, hargailah dirimu sendiri. Ya. Dan jika ada yang tidak berkenan dengan saya, monggo datang di Pendopo Sambung Roso. Sudah jelas lokasinya. Sudah sangat jelas lokasinya. Ya. Jadi nggak usah koar-koar di YouTube. Ngurusin itu. Lanjut, kembali lagi. Oke?
Mudah-mudahan yang komentar positif hidupnya dipositifkan Allah. Dipositifkan itu bagaimana? Ya, yang positif yang baik-baik pastinya. Banyak utang nggak baik, maka dipositifkan sama Allah, hutangnya lunas semua. Yang lagi dalam kesusahan nggak baik pastinya, negatif, dipositifkan sama Allah, baik semuanya, diberikan kemudahan semuanya. Amin, 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 ya. Oke, sedulur Samuroso. Jadi nggak ada ritual-ritual nyilorok itu, nyiblorong seperti ini, nggak ada. Ya, ini saya berikan gambarannya. Saya bukan memuja ini, ya, jujur aja. Bukan saya nggak percaya Ratu Kidul dan sebagainya, tapi banyak fanatikan Kanjeng Ratu Kidul itu, terutama perempuan-perempuan yang mungkin tersesatkan, dikendalikan oleh makhluk-makhluk gaib, berubah wujud jin, berubah wujud jadi Ratu Kidul. Waduh. Nanti akan keluar lagi Ratu Kulon, ya. Terus Ratu Wetan. Nah, nanti saya akan ciptakan, tenang aja. Lebih sakti dari Ratu Kidul, lebih sakti. Ya, Masya Allah. Jadi tenang aja, nggak usah pakai bantuan jin dan juns, nggak usah. Kita yakin sama Allah aja sedulurku, yakin sama Allah. Ya, semua itu karena Allah. Intinya gini, syaratnya satu ya. Yang pertama tadi ingat ya, rubah mindsetmu, pola pikirmu. Biar apa? Biar hidupmu berubah. Maka saya sering katakan kalau ingin mencari jalan keluar, solusinya hanya jalan ke dalam. Maksudnya apa? Jangan cari di luar, carilah ke dalam dirimu. Salahmu apa? Rasulullah mengajarkan muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri. Maka di dalam diri ini apa salahnya? Bisa jadi dicek. Orang bermasalah itu pasti punya salah. Dicek. Hablum minallah, hablum minannasnya. Hubunganmu dengan Allah atau hubungan dengan sesamanya. Kalau sama sesamamu berarti minta maaf sama orang-orang yang pernah kita sakitin. Atau mengikhlaskan, memaafkan mereka yang pernah menyakitin kita. Nah, kalau sama Allah maka kita harus OTW, sholat tobat, berharap taubatan nasuha. Seperti itu. Saya bukan orang suci, saya bukan ustadz kiai, Masya Allah, jauh dari itu, ulama jauh dari itu saya. Masya Allah, jangan bilang seperti itu. Makanya kalau saya panggil kiai, ustadz, malu saya. Saya ini hamba Allah yang doif, ya. Saya ini orang yang bejat, tapi saya berusaha untuk bertobat setiap hari, ya. Saya ini bukan dukun, bukan paranormal, saya pria normal, ya. Saya mengajak di Pendopo Samuroso ini orang-orang yang tersesat, ya, orang yang pemabuk, orang yang lupa dalam agamanya. Saya ajak, bukan hanya muslim, non muslim pun saya tampung di sini. Mereka saja bersolawat, senang bersolawat, sampai akhirnya ada yang mau bersahadat. Subhanallah, itu semua karena hidayah dari Allah. Mereka yang ingin bertobat menjemput hidayah, di sinilah tempatnya saya bantu. Insya Allah kita akan meraih kesuksesan bersama sedulurku. Itu syarat utama. Apa? Mindsetnya dirubah. Yang kedua, kalian harus siap untuk merubah jalan hidupmu yang mungkin jauh dari Allah, dekati Allah. Ingat, kalau kepingin menguasai, pingin menikmati dunia, ingin memiliki semua yang ada di dunia, maka dekatin yang memiliki dunia. Siapa itu? Allah. Allah itu janji kita itu selalu diberikan rezeki, dan selalu memang, tapi kita kurang sadar diri. Ya, tidak dilimpahkan karena apa? Kita kurang bersyukur, sedulurku. Ya, ketika ada masalah digedein. Dengan menggedekan masalah itu kita mengecilkan kuasanya Allah. Salah, ya. Dengan kita menggedekan masalah, kita mengecilkan kuasa Allah. Maka kecilkan masalah, menggedekan kuasanya Allah. Insya Allah pertolongan dengan mudah akan datang. Kalau ingin Allah memberikan pertolongan kepadamu, cuma satu syaratnya: tepati hak-hakmu kepada Allah. Apa itu? Menyembah Allah, ya, melakukan kewajiban-kewajibanmu sebagai hamba Allah. Itu aja, sebagai hamba Tuhan itu aja. Insya Allah akan bantu Allah. Salahnya ini di sini, sehingga mencari pesugihan-pesugihan, ya, jalur kanan kayak jalur kiri, saya bingung melihat pesugihan-pesugihan. Udah, bagi saya itu kurang tepat, ya. Nah, ini dengan komentar seperti ini, saya yakin dengan statement saya ini akhirnya membuat mereka dongkol. Mohon maaf, hampura sedulurku yang di sana. Sepurane sing akeh, bukan saya nyinyirin yang di sana, bukan. Tapi saya ini, yaitu tadi, orang tersesat saya ajak untuk bertobat. Ya, karena hidup ini cuma sementara. Buat apa kalau kita nggak bisa menikmatin hidup? Buat apa kita hanya mencari kegaduhan dalam alam semesta? Ingat, kita diciptakan di dunia itu sebagai khalifah, wakil Allah. Ya, kita hanya berharap
kasih sayang Allah, berharap ngemis pada Allah. Murahkan rezeki saya ya Allah. Itu aja saudaraku. Ya. Udah biarin. Ya, yang mental seluruh biarin. Itu cek akun dia. Itu pasti akun berapa hari, berapa bulan pasti. Dan orangnya hanya itu satu itu saya tahu. Biarkan saja. Karena lagi galau. Itu harusnya masuk ke padepokannya Ustadz Ujang Bustami. Harus di brainwash ya, atau datang ke sini sekalian. Ya, nanti diucek sama Bauman Suragento. Nguceknya pakai apa, Bauman? Pakai lidi. Pakai lidi. Ya. Oke. Jadi itu sedulur Samungroso. Terus gimana cara ritualnya? Sederhana. Yang pertama, ikutin ya. Insya Allah berkah. Insya Allah akan berubah hidupmu. Ikutin. Yang pertama, ritualnya yang kalian lakukan. Baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau yang non muslim, ya keyakinan sesuai keyakinan. Kemudian lakukan sholat taubat tengah malam jam 12 malam. Ini ritualnya. Ya, ritual pesugihan. Ya. Kita memohon sugih maksudnya. Lalu setelah sholat taubat kita zikir, minta ampunan ya Allah, ampuni dosa saya dan keluarga saya ya Allah, maafkan kesalahan dan dosa. Kemudian setelah istighfar sebanyak-banyaknya, baca sholawat sebisa-bisanya, terserah sebanyak-banyaknya juga. Ya, lalu keluar rumah, kita harus di bawah langit. Pas, nggak boleh ada tutupan, di bawah langit kita berdoa, mengadakan tangan. Doanya cuma satu, ya Allah ampuni dosa-dosa saya dan keluarga saya, maafkan kesalahan saya dan keluarga saya. Itu aja, titik. Ya, setelah itu baru silakan mau tidur, mau apa aktivitas, istiqomahkan sholat taubat. Ya, karena apa? Ketika kita sudah mendapatkan ampunan Allah, maka yakin doa kita mustajab. Percaya itu. Karena saya sudah mengalami semua klien-klien atau sedulur-sedulur kita yang di sini juga mengalami, baik yang sakit kena santet, yang banyak utangnya, alhamdulillah hanya beberapa bulan, ada yang beberapa minggu saja Allah memberikan kemurahan. Ya, saya doakan semuanya yang melihat ini juga nanti next saya akan ajarkan ada zikir mustajab, sholawat kaya yang pernah saya amalkan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi edukasi yang baik yang bisa mampu merubah hidupmu karena Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enggak ada daya dan kekuatan selain kekuatan Allah. Saya doakan ya, mudah-mudahan kalian semua dipermudah urusannya ya, dan dipermudah Allah untuk menuju OTW hidup sukses ya. Dan jangan lupa, kalau ingin bahagia maka bahagiakan orang tuamu. Itu yang penting sedulurku. Kalau kalian sudah bahagia, maka orang tua kita bahagiakan lebih bahagia daripada kita. Ingat, orang tua kita ini layaknya Tuhan kedua. Orang tua kita ini bak Tuhan. Karena apa? Ridho Allah itu ridho orang tua itu ridhonya Allah. Ya, jadi benar-benar Allah itu ridho bagi mereka-mereka yang menghargai orang tuanya. Ya, jangan seperti duit sekarang kayak Tuhan kedua, bisa mematikan dan menghidupkan orang. Ya kan, lahir harus pakai duit kan gitu, apa man? Betul nggak? Ya kan, bisa matenin orang dengan bayar orang suruh bunuh. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Dah, jauhkan. Tetap kita ingat, hanya Allah satu. Allah, hanya Allah yang memiliki semuanya, hanya Allah. Ya, ingat sedulurku, proses pesugihan itu sangat simpel. Nggak perlu kita harus ruwet-ruwet seperti itu, ngeluarin duit banyak. Nggak perlu. Yang perlu itu beli ilmunya, itu yang penting. Ya, karena ilmu itu sangat luar biasa. Makanya saya pesan sama kalian semua, seperti saya tidak akan memberikan warisan berupa harta pada anak saya, enggak. Yang saya berikan warisan adalah ilmu yang bermanfaat, di mana nanti mereka bisa memanfaatkan ilmu untuk kepentingan dunia dan akhiratnya. Itu yang terpenting. Jangan harta dan dunia, itu gampang, sederhana. Ya, semoga hari ini kita selalu sehat ya. Dan yang komentar negatif, abaikan. Saya doakan kamu mendapat hidayah dan masalahmu dipermudah Allah. Dan yang berkomentar positif, selalu mendukung saya, membagikan tayangan-tayangan saya doakan secepatnya hidupmu penuh keberkahan, kaya, makmur, dan bisa beli rumah, mobil yang bagus, yang besar, yang membahagiakan orang tua, mendoakan orang tua. Jangan lupa, pesan saya satu, selalu berucap, berpikir, dan berperilaku positif agar alam semesta
membentangkan vibrasi positif dalam hidup dan keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Ko kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgil li zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgil li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alim.